Halo teman-teman, kenalin aku Riana Pratiwi. Di sini aku akan sharing pengalaman belajar aku selama mengikuti mata kuliah Public Speaking. Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau berbicara di depan umum itu ternyata bukan cuma sekedar menyampaikan materi. Ada berbagai bentuk penyampaian seperti ceramah, motivasi yang memiliki tujuan dan cara penyampaian yang berbeda loh teman-teman. Nah, selain itu, sebelum tampil di depan audiens, seorang pembicara itu perlu menyiapkan banyak hal, dari mulai menyusun pesan, menentukan motivasi, hingga menggunakan kalimat persuasif agar pesan yang disampaikan itu dapat menarik perhatian audiens dan juga dapat mempengaruhi audiens. Nah, pada video kali ini aku akan sharing pengalaman belajar aku tentang materi public speaking, khususnya tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, cara menyusun pesan, bahasan motivasi, dan persuasif. Hai, balik lagi bareng aku di Learning Journal pertemuan 13. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan langsung sharing tentang materi yang udah aku pelajari. Nah teman-teman, dalam public speaking ternyata bicara depan umum itu nggak cuma soal berdiri lalu nyampein materi loh. Ada banyak bentuk dalam penyampaian public speaking. Salah satunya yaitu ceramah dan motivasi. Nah, walaupun sama-sama dilakukan di depan umum, ternyata keduanya ini memiliki tujuan dan cara penyampaian yang berbeda loh. Nah, ceramah biasanya dilakukan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, lalu juga nasihat. Nah, ceramah ini penyampaiannya cenderung formal dan terstruktur, sedangkan motivasi ini berfokus pada membangun semangat dan mendorong audiens supaya mau bertindak ataupun mau berubah ke arah yang lebih baik. Lalu teman-teman, ceramah juga biasanya ini lebih banyak menggunakan teori, fakta, ataupun penjelasan. Sedangkan motivasi lebih sering menggunakan cerita inspiratif, pengalaman, dan bahasa yang lebih emosional supaya audiens tuh lebih semangat dan ngerasa terhubung nih sama pembicara ataupun speaker. Lalu teman-teman, ceramah dan motivasi ini juga memiliki kesamaan. Nah, keduanya merupakan bentuk komunikasi lisan yang disampaikan di depan umum atau di depan banyak orang. Tujuannya juga nggak jauh beda teman-teman, yaitu untuk menyampaikan pesan dan memberikan pemahaman dan mempengaruhi audiens agar lebih baik dari segi berpikir maupun bertindak. Selain itu, baik ceramah dan motivasi ini juga sama-sama membutuhkan kemampuan untuk melakukan public speaking. Nah, seseorang yang mau melakukan ceramah ataupun motivasi, ia harus bisa public speaking, dia harus memahami bagaimana menyampaikan pesan dan juga menarik audiens agar ketika melakukan public speaking itu tidak bosan teman-teman. Nah, setelah mempelajari perbedaan dan dari ceramah dan motivasi ini, materi berikutnya itu kita ngebahas bagaimana sih cara menyusun pesan dalam komunikasi teman-teman. Nah, di sini aku memahami bahwa dalam public speaking pesan itu penting banget karena pesan bukan cuma tentang apa yang kita ucapkan teman-teman, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan kepada audiens. Nah, lalu pesan ini juga ada berbagai bentuk, ada lisan, tulisan, ekspresi, gestur, bahkan simbol loh teman-teman. Makanya seorang pembicara atau speaker ini gak bisa asal ngomong teman-teman. Pesan yang disampaikan itu harus jelas, harus menarik dan sesuai dengan kebutuhan audiens supaya audiens lebih mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Lalu di materi ini juga ngejelasin kalau setiap orang bisa menangkap pesan dengan cara berbeda-beda. Ada orang yang cepat paham sama apa yang kita sampaikan, ada yang perlu contoh, ada yang lebih tertarik kalau kita tuh berbicaranya dengan cara yang lebih ekspresif teman-teman. Jadi ternyata penyampaian itu ngaruh banget di public speaking. Karena
Kadang materi yang kita punya itu bagus, tapi karena cara menyampaikannya itu monoton, audiens jadi kurang menarik dan gak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya juga ada materi tentang bahasan motivasi dan bagaimana cara menyusun bahasan motivasi teman-teman. Nah, dalam menyusun bahasan motivasi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan tema. Lalu yang kedua itu menentukan tujuan motivasi. Misalnya kita ingin memberikan semangat, meningkatkan rasa percaya diri, mengubah pola pikir atau mendorong individu untuk melakukan tindakan positif. Setelah itu pembicara juga perlu mengenali audiens nih teman-teman. Kita harus mengumpulkan bahan motivasi, menyusun kerangka bahasan lalu juga menggunakan bahasa yang persuasif atau mengajak supaya pesan yang disampaikan oleh kita tuh lebih kuat dan mudah untuk mengajak audiens. Nah, lalu teman-teman, menurut aku bagian ini tuh menarik karena ternyata motivasi itu nggak cuma sekedar ngomong semangat ya atau jangan nyerah ya, tapi bagaimana seseorang pembicara ini bisa ngebuat audiens ngerasa relate sama keadaan mereka dan benar-benar ngerasa tergerak setelah mendengarkan pembicaraan tersebut. Nah, setelah itu ada materi tentang bahasa persuasif. Nah, teman-teman, persuasif itu pada dasarnya adalah cara komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi seseorang supaya terjadi perubahan sikap maupun perilaku. Jadi dalam public speaking ini teman-teman, bahasa persuasif itu dipakai supaya audiens bukan cuma mendengar, tapi juga merasa terikat, tertarik, dan juga terbawa dengan pesan yang kita sampaikan. Nah, cara menyusun teks persuasif ada beberapa cirinya loh teman-teman. Seperti menggunakan bahasa yang emotif, adanya ajakan, pemilihan kata-kata yang tepat, dan juga didukung oleh fakta atau pendapat kita supaya lebih meyakinkan audiens. Dan jujur setelah belajar dari materi ini, aku jadi sadar loh teman-teman. Kalau public speaking itu deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa sadar kita tuh sering melakukan persuasif. Misalnya kita ngajak teman, atau saat kita menyampaikan pendapat, atau saat kita meyakinkan seseorang. Nah, dari semua materi yang udah dipelajarin ini, aku jadi memahami kalau public speaking bukan cuma soal berani bicara di depan umum, tapi bagaimana seseorang tuh bisa menyusun pesan dengan baik, memahami audiens, lalu menyampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens teman-teman. Menurut aku kemampuan public speaking ini juga penting banget karena pasti akan kepake banget sih teman-teman bagi banyak situasi, mau itu di perkuliahan ataupun di dunia kerja nanti. Nah, dan dari pengalaman belajar materi ini kita belajar kalau cara berbicara seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana pesan itu bisa diterima oleh orang lain. Karena terkadang ya teman-teman, yang paling diingat audiens itu bukan cuma dari isi pembicaraannya, tapi bagaimana cara seseorang itu bisa menyampaikan pesan dengan menarik. Oke teman-teman, itu aja pembahasan dari pertemuan kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menonton video ini sampai akhir dan belajar bareng-bareng aku. Sekian, terima kasih.